Saya nggak tahu di bidang mana yang bagus. Pertumbuhan dulu janjinya 7%, jauh dari terpenuhi, tidak terpenuhi sama sekali. Jadi kan berarti memang ini pemerintahan gagal. Saya juga saksi presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown total. Indonesia tidak mampu untuk lockdown. Beliau ambil risiko itu leadership, itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui, beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan, dan keputusannya berani, kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui, dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar, dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tadi seolah memberi semangat kepada kita untuk kita kerja lebih keras. Kita telah memperlihatkan ke dunia bagaimana demokrasi Indonesia berjalan, bahwa kita telah pernah rival dengan Pak Joko Widodo, tetapi di ujungnya demi kepentingan yang besar, demi kepentingan tanah air yang kita cintai, beliau berjiwa besar mengajak saya, dan saya tidak ragu-ragu untuk menerima ajakan itu, walaupun mungkin ada di ruangan ini yang kurang dukung saya pada saat itu. Benar? Kok suaranya kok? Benar nggak? Oh tidak, sekarang tidak. Ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah. Yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat. Ciri khas Pak Joko Widodo itu adalah selalu singkat, ringkas, tapi pandangannya lumayan. Tapi seolah memberi semangat kepada kita untuk kita kerja lebih keras. Kita lebih memperlihatkan ke dunia bagaimana demokrasi Indonesia berjalan, bahwa kita telah pernah rival dengan Pak Joko Widodo. Ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin. Dukungan Partai Gerindra sangat membantu pemerintah dalam melakukan agenda-agenda besar bangsa. Mengendalikan pandemi COVID-19, melanjutkan reformasi struktural dan reformasi birokrasi, melanjutkan hilirisasi komoditas sumber daya alam, serta memperbaiki ekosistem untuk UMKM. Saya juga mengajak Partai Gerindra untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kegotong royongan agar kita mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sekali lagi, Dirgahayu Partai Gerindra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang tadi berkenan memberi pesannya lewat video. Ciri khas Pak Joko Widodo itu adalah selalu singkat, ringkas, tapi
tendangannya lumayan. Itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui, saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani. Kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita lakukan. Dan saya minta kader Partai Gerindra mengerti itu. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Ini saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Saudara-saudara, Partai Gerindra menghadapi masa depan sangat optimis. Kita percaya, kita yakin dengan kekayaan kita, kekayaan yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Apabila kita atur dengan sebaik-baiknya, kita yakin kita akan. Tetapi di ujungnya demi kepentingan yang besar, demi kepentingan tanah air yang kita cintai, beliau berjiwa besar mengajak saya, dan saya tidak ragu-ragu untuk menerima ajakan itu. Walaupun mungkin ada di ruangan ini yang kurang dukung saya pada saat itu. Kita jalankan keyakinan kita. Kita jalankan cita-cita kita. Kita ingin Indonesia itu lebih baik. Kita ingin ada keadilan dan kemakmuran di Republik kita. Kita ingin seluruh rakyat Indonesia bisa senyum dan ketawa. Bahwa kita bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan saya ingin tegaskan di sini bahwa setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Saudara-saudara, kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu COVID-19 mulai meletus, seluruh dunia panik. Saya juga saksi, presiden kita ditekan oleh WHO, oleh tetangga-tetangga kita untuk lockdown total. Dan banyak yang menyarankan, Pak, lockdown. Beliau melihat kalau lockdown, bagaimana rakyat kita yang paling miskin, bagaimana rakyat kita yang makan dengan upah harian. Kalau lockdown berarti tidak ada orang yang boleh keluar rumah. Indonesia tidak mampu. Beliau ambil risiko itu. Itu leadership. Benar kok, suaranya kok benar. Nggak sekarang tidak ada yang mengatakan Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Tidak ada masalah, yang penting adalah Prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat, ujar Prabowo saat berpidato. Indonesia